Halo teman-teman, kembali lagi di sesi bincang-bincang sistem informasi bersama Atia. Dan pada sesi kali ini, kita akan melakukan telaah artikel ilmiah mengenai perencanaan strategi sistem informasi. Stay tune sampai akhir ya. Artikel yang akan kita telaah hari ini adalah sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Taylor and Francis pada tahun 2017. Judul dari artikelnya adalah Information System Strategy and its Relationship with Innovation, Differentiation, and Organizational Performance. Artikel ini ditulis oleh Carlos Dives dan teman-temannya. Permasalahan yang melatar belakangi ditulisnya artikel ini ialah Carlos Dives dan teman-temannya itu menganggap bahwa hubungan antara investasi TI dengan kinerja perusahaan itu tidak memuat kompleksitas TI dan interaksinya dengan aktivitas bisnis yang ada. Sedangkan menurut mereka itu, perspektif bisnis memerlukan analisis dengan pendekatan manajemen TI yang berbeda. Dan hal ini membuat mereka berpikir bahwa mereka harus melihat sisi ini dari sudut pandang resource based view. Berdasarkan permasalahan tersebut, teman-teman, artikel ini akan menjawab dua research question. Research question yang pertama ialah bagaimana peran strategi SI perusahaan dalam mendukung kegiatan diferensiasi inovasi, dan research question yang kedua ialah bagaimana hal tersebut dapat mendukung keunggulan kompetitif dari perusahaan. Nah, jadi tujuan dari artikel ini ialah dia ingin memberikan sebuah bukti empiris tentang efek dari strategi SI perusahaan terhadap kinerja perusahaan dan hubungan antara strategi SI dengan strategi inovasi yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian dilakukan dengan 6 tahapan metode penelitian, yaitu mulai dari menyusun hipotesis, kemudian yang kedua ialah menentukan sampelnya, setelah ditentukan sampel, tahap ketiga ialah membuat instrumen penelitian, setelah dibuat instrumen, tahap keempat ialah mengumpulkan data, lalu setelah data dikumpulkan dilakukan analisis data dengan exploratory factor analysis atau EFA, dan yang terakhir ialah menarik kesimpulan. Untuk datanya sendiri, penelitian ini menggunakan data primer dari 400 industri makanan di Spanyol. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam model yang dikembangkan dan hasil yang dicapai dalam penelitian ini. Jadi artikel ini mengembangkan 5 hipotesis. Teman-teman bisa lihat di layar. Carlos Dives dan teman-temannya melakukan pengujian menggunakan aplikasi Smart PLS software. Nah, dari aplikasi tersebut dihasilkanlah dua struktural model yang akan menentukan kebenaran dari hipotesis-hipotesis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Model pertama ini berbicara mengenai IS konservatif yang akan memuat kebenaran dari hipotesis 1, 2, dan 4. Nah, ini teman-teman model yang kedua yang dihasilkan oleh analisisnya Carlos Dives dan teman-teman. Dia akan memberikan kebenaran mengenai hipotesis yang ketiga dan hipotesis yang kelima. Oke, jadi dari hasil hipotesis tadi kita sudah tahu bahwa ada dua hipotesis yang terpenuhi dan 3 lainnya tidak terpenuhi. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai hasil dari penelitian ini bahwa korelasi antara strategi IS inovatif dan strategi IS konservatif itu rendah. Dan ini menunjukkan bahwa harus ada keseimbangan antara pendekatan eksplorasi TI yang beresiko tetapi dia mungkin lebih menguntungkan dengan pendekatan yang eksploitasi yang resikonya rendah tetapi dia bisa jadi kurang menguntungkan. Nah, perusahaan agar bisa berhasil dan memperoleh keuntungan kompetitif harus bisa mencari titik seimbang di antara kedua pendekatan strategi yang konservatif dan modern tersebut. Artikel ini memberikan kontribusi berupa bukti secara empiris dari industri makanan yang ada di Spanyol bahwa dalam membuat keputusan terkait dengan strategi SI, hal mana yang lebih baik diperhatikan untuk memperoleh keuntungan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan telaah artikel kita hari ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. See you!